Kitab 2 Samuel. Simaklah video 1 Samuel di mana kita diperkenalkan dengan 3 tokoh utamanya, yakni Samuel, Saul, dan Daud. Dan juga susunan sastra kitab ini yang pertama-tama memperkenalkan Samuel lalu menelusuri kejayaan dan kejatuhan Raja Saul yang bertolak belakang dengan kejayaan Raja Daud. 2 Samuel mengisahkan tentang Daud sebagai Raja Israel dalam 2 bagian. Ada masa-masa kesuksesan dan penuh berkat, kemudian diikuti dengan kejatuhan moral yang luar biasa, dan konsekuensi-konsekuensi buruknya. Lalu kitab ini diakhiri dengan kesimpulan yang disusun dengan baik, yang merefleksikan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan Daud, membangkitkan pengharapan akan raja masa depan yang akan datang dari garis keturunannya. Jadi 2 Samuel terjadi setelah kematian Saul. Dan Daud mengejutkan semua orang dengan membuat puisi panjang di mana dia menangisi kematian orang yang berusaha membunuhnya. Dan sekali lagi penulis menyuguhkan kerendahan hati dan belas kasih Daud. Dia adalah orang yang berduka atas kematian musuhnya sendiri. Setelah ini, Daud mengecap masa-masa kejayaan dan berkat Allah. Seluruh suku Israel datang kepada Daud dan memintanya untuk menyatukan suku-suku Israel dalam kerajaannya. Jadi hal pertama yang dilakukan Daud sebagai raja adalah pergi ke kota Yerusalem, menaklukkan kota itu, dan menjadikannya ibu kota Israel yang disebut Sion. Dari situ, Daud terus bertempur dan memenangkan banyak pertempuran dan memperluas wilayah Israel. Sekarang setelah menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan Israel, Daud ingin menjadikannya pusat keagamaan juga. Jadi dia meminta supaya tabut perjanjian dipindahkan ke Yerusalem. Lalu di 2 Samuel pasal 7, Daud berkata kepada Allah, "Sekarang karena Israel sudah memiliki rumah yang permanen, Daud berpikir bahwa hadirat Allah juga harus memiliki rumah yang permanen." Jadi Daud bertanya apakah dia boleh membangun sebuah bait untuk Allah Israel. Namun Allah berkata, "Terima kasih untuk maksud baikmu, tetapi sesungguhnya aku akan membangun sebuah rumah bagimu, sebuah dinasti." Nah, 2 Samuel pasal 7 merupakan pasal kunci untuk memahami keseluruhan kisah dalam Alkitab. Karena di sini Allah membuat janji kepada Daud bahwa dari garis keturunan kerajaannya akan datang raja masa depan yang akan membangun rumah Tuhan di bumi dan mendirikan sebuah kerajaan kekal. Dan janji mesianik kepada Daud inilah yang diangkat dan dikembangkan lebih lanjut di kitab Mazmur dan juga di kitab nabi-nabi. Dan raja inilah yang terhubung dengan janji Allah kepada Abraham. Kerajaan mesianik masa depan adalah tentang bagaimana Allah mencurahkan berkatnya kepada semua bangsa. Dan tepat di sini, di tengah-tengah berkat ilahi inilah terjadi penyimpangan. Daud membuat kesalahan fatal. Tidak fatal bagi dirinya, tapi untuk seseorang yang bernama Uria, salah satu prajurit terbaik Daud. Jadi dari atap rumah, Daud melihat istri Uria yang bernama Batsheba sedang mandi. Daud menghampirinya dan tidur dengannya. Lalu Batsheba mengandung. Lalu Daud berusaha untuk menutupi semuanya dengan membuat Uria terbunuh. Lalu Daud menikahi Batsheba. Itu sangat buruk. Dan ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan mengenai hal ini, dia langsung menyadari perbuatannya. Hatinya hancur dan dia bertobat. Daud memohon supaya Allah mengampuninya. Dan Allah mengampuninya, tetapi Allah tidak menghapus konsekuensi dari keputusan-keputusan Daud. Sehingga sebagai akibat dari keputusan yang mengerikan ini, keluarga Daud, kerajaannya, dan segalanya hancur. Dan membuat bagian ini menjadi kisah yang tragis, mirip seperti kejatuhan Saul. Lalu anak-anak Daud mengulangi kesalahan-kesalahannya dengan cara yang lebih tragis. Jadi Amnon melakukan pelecehan seksual kepada adiknya yang bernama Tamar. Dan kakak mereka yang bernama Absalom mengetahui hal itu dan lalu membunuh Amnon. Kemudian Absalom pergi dan menyusun rencana rahasia untuk menurunkan Daud ayahnya dari tahta kerajaan. Dan dia melancarkan serangan pemberontakan besar-besaran. Dan untuk kedua kalinya Daud dipaksa pergi dari rumahnya sendiri untuk bersembunyi di padang gurun. Namun kali ini bukan sebagai orang yang tidak bersalah. Pemberontakan berakhir ketika anak Daud terbunuh. Dan itu membuat hati Daud sangat hancur. Dan sekali lagi dia berduka untuk seseorang yang berusaha membunuhnya. Di masa-masa akhirnya, Daud kembali menduduki tahtanya tapi sebagai seorang yang hancur hati. Dia terluka oleh konsekuensi-konsekuensi dosanya. Kitab ini diakhiri dengan sebuah epilog yang disusun dengan baik, dengan kisah-kisah yang tidak sesuai urutan kronologisnya, namun memiliki susunan sastra kembar yang sangat keren. Jadi, sepasang kisah di bagian luarnya berasal dari awal pemerintahan Daud dan mereka membandingkan kegagalan Saul kemudian Daud dan bagaimana keduanya menyakiti orang lain melalui keputusan-keputusan buruk mereka. Lalu sepasang kisah berikutnya di bagian dalam adalah tentang Daud dan kelompok prajuritnya yang perkasa yang memerangi orang Filistin.
Dan yang menarik adalah bahwa kedua bagian tersebut memiliki kisah tentang kelemahan Daud dalam pertempuran. Jadi berkebalikan dengan kejayaan Daud di pasal 1-9, di sini kita melihat Daud yang rapuh yang bergantung pada pertolongan orang lain. Di tengah-tengah epilog terdapat dua puisi yang mirip sebuah riwayat kehidupan. Dan Daud merefleksikan kembali hidupnya, dan dia ingat saat-saat ketika Allah dengan murah hati menyelamatkannya dari bahaya. Dan dia melihat ini sebagai saat di mana Tuhan setia pada perjanjiannya kepada dirinya dan keluarganya. Kedua puisi tersebut diakhiri dengan sebuah kilas balik mengenai pengharapan akan janji Allah tentang raja masa depan yang akan membangun kerajaan abadi itu. Nah, puisi-puisi dan janji Allah ini juga terhubung dengan puji-pujian Hana di bagian pembukaan kitab ini. Jadi perikop-perikop kunci ini dari awal, pertengahan, dan akhir kitab ini menyatukan semua tema kitab ini. Terlepas dari kejahatan Saul dan Daud, Allah tetap bekerja untuk mencapai tujuan penebusannya. Dan Allah menentang kesombongan Daud dan Saul, tapi Dia meninggikan Daud ketika Daud merendahkan dirinya. Dan harapan masa depan dalam kitab ini jauh melampaui diri Daud sendiri. Kitab ini melihat ke masa depan, kepada Raja Mesianik yang suatu hari nanti akan membawa kerajaan dan berkat Allah bagi seluruh bangsa. Dan itulah isi kitab 2 Samuel.